jaringan komunikasi data. Sebelumnya sudah membahas yaitu ICO, beberapa perangkat-perangkat untuk menghubungkan komunikasi jaringan ya. Apa saja perangkat-perangkatnya? Jaringan komunikasi data. Tujuan dibangun suatu sistem jaringan komputer, bisa kita perhatikan. Jaringan komputer adalah sebuah komputer, printer, dan peralatan yang terhubung dalam satu kesatuan terkoneksi. Terkadang memang tidak menggunakan printer ya. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan saling bertukar. Misalnya tanpa kabel, dulu ada namanya sebelum Wi-Fi, Bluetooth, infrared, nah itu kan bisa memindahkan data tanpa ada kabel contohnya. Tujuannya membawa data informasi dari si pengirim ke si penerima. Contoh di sini penggunaan printer, CPU, memori hard disk. Ya, di sini contohnya di web browsing. Arsitektur jaringan komputer ada 3, peer-to-peer, file server, client server. Peer-to-peer, setiap terminal memiliki peran dan derajat yang sama, dapat bertindak sebagai workstation atau server. File server, arsitektur terdapat terminal khusus yang disebut sebagai server. Ada sebuah terminal yang menjadi server, yaitu server bertindak sebagai tempat penyimpanan file secara bersama-sama. File server, kemudian ada client server. Arsitektur jaringan client server merupakan pengembangan dari si arsitektur file server. Pada arsitektur ini, model konektivitas pada jaringan mengenal adanya server, kemudian ada silent ya, client, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda satu sama lainnya. Server men-sharing data ke printer, modem, dan men-share data. Prinsip kerja server menunggu permintaan klien ke pemroses dan memberikan hasil kepada kliennya. Jadi ada data dikirimkan menggunakan jaringan ataupun menggunakan alat ataupun kabel. Ini bagi yang berjurusan TKJ atau SMK yang dulu ini sudah tahu ya jenis-jenis jaringan komputer, LAN, MAN, WAN, internet, jaringan tanpa kabel. Tidak perlu dibahas. Ini beberapa yang kita bahas dalam pertemuan ini juga. Apabila berasal atau basicnya jaringan komputer tentu sudah mempelajari. Topologi jaringan ada beberapa. Di sini ada beberapa gambarnya. Ini mencontohkan topologi jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan melalui server, workstation, hub, pengkabelannya. Ada beberapa macamnya. Ada bus, star, ring. Masih ingat yang mana bus, yang mana star, yang mana ring. Ini dicontohkannya. Ini menggambarkan beberapa topologi jaringan yang terkoneksi secara topologi bus. Ini berikutnya topologi star, berbentuk star ya, berbentuk matahari, star ya, bintang star ya. Ini topologi bus. Kemudian ini topologi ring, berbentuk cincin yang dia berbentuk circular ya, bentuk cincin ring. Komponen-komponen jaringan komputer secara fisik itu ada personal komputer yang kita gunakan per orang, yang personal PC. Network interface card, ini ada semacam card disebut network interface card, ini yang dibahas ya. Jenis jaringan komputer ya, di sini ada beberapa perangkat-perangkat, mungkin ini tidak jelas. Kalau misalnya ini pernah mengenal atau melihat atau memegang berbentuk card ya, ini bentuk cardnya, jenis kartu jaringan komputer. Kalau di laptop ini bisa tidak terlihat, tapi kurang ya. Kalau di komputer PC ini terlihat. Tipe pengkabelan, yang di sini untuk aplikasi yang umum kita gunakan adalah aplikasi Windows. Thin Ethernet atau Thinet, Thick Ethernet, Thicknet yang di sini. Kemudian ada Twisted Pair, di sini terhubung kabel UTP dan STP dengan peralatan lain yang terkoneksi RJ45 dan RJ11. Nah, untuk TKJ sudah apa fungsi, apa bentuk, macam-macam. Ini juga bisa dilihat ya di bagian
pengkoneksian untuk jaringan. Berikutnya, perangkat untuk komunikasi jaringan adalah fiber optik. Fiber optik jaringan menggunakan ini biasanya yang perusahaan besar, harga dan prosesnya lebih sulit. Ini perlu penginstalasian yang dari segi kehandalan, kecepatan tidak diragukan, kecepatan pengiriman dengan media fiber optik lebih dari 100 Mbps dan bebas pengaruh lingkungan. Nah, ini banyak sekarang digunakannya untuk perusahaan besar berbentuk fiber optik. Ukuran kabel ini ada dari serat optik ini dibagi multimode dan single mode. Multimode penjalaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya pada kabel melalui lintasan cahaya. Ada beberapa terhubung dengan lintasan cahaya yang cukup besar. Ini ada penjalaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Berikutnya single mode. Diameternya hanya 3-10. Ini berbentuk kabel tapi berbentuk serat ya, disebut serat optik. Lebih aman digunakan ya. Hub ya, ini gambarnya ada hub berapa 100 Mbps, ini 10 Mbps ya. Alat penghubung antar komputer, semua jenis komunikasi ini lewat hub. Jadi ketika mengirimkan ataupun mengambil data dari internet ataupun secara online, ada setiap isi itu ada terhubung dengan hub. Ini untuk yang komputer dalam satu grup IP lokal. Contoh, kamu pakai menggunakan WiFi ya, kamu kan minta passwordnya. Ini dia. Ada beberapa pengguna dalam suatu lokasi lokal. Jadi dia menggunakan port hub ya. Portnya adalah ini yang tadi belakangnya. Switch ini juga alat komunikasi jaringan. Alat yang menyaring filter dan melewatkan mengizinkan paket lewat LAN. Nah, ini pada network layer. Sudah pembahasan kemarin itu apa? Layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bridge. Bridge di sini adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan terpisah. Ada beberapa jaringan terpisah dihubungkan dengan bridge ya, jembatan. Bisa menghubungkan tipe jaringan yang berbeda, tidak sejenis. Contoh yang berbeda, Ethernet dan Fast Ethernet dengan tipe jaringannya harus sama. Bridge memetakan alamat Ethernet dari setiap node yang ada pada masing-masing segmen jaringan. Ketika menerima sebuah paket, bridge menentukan segmen tujuan dan sumbernya dari mana. Jika segmennya sama, paket akan ditolak, namun jika berbeda, paket diteruskan ke segmen tujuannya. Bridge juga mencegah pesan rusak untuk tidak menyebar keluar dari satu segmen. Fungsi dari bridge tadi ada hub, ada switch, ada bridge komponen atau alat lainnya ya. Router sebuah alat yang menyaring filter. Ini perlu ya dalam sebuah jaringan, perlu router ya. Ini ada pada layer data link layer 2, terkadang juga di layer ke-3 network layer. Bridge yang tadi adalah alat yang bertugas mengantarkan paket dalam jaringan. Router dapat digunakan jika tersambung paling tidak dengan dua jaringan. Itu tadi yang berbeda. Router berada di sisi gateway sebuah tempat di mana dua jaringan LAN atau lebih disambungkan. Nah, router sangat banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi protokol TCP/IP. Dan router jenis ini disebut dengan IP router. Selain IP router ada lagi AppleTalk router dan beberapa jenis lainnya yang bagian dari si router. Nah, ini hubungan dari si hubungan antara router dengan bridge-nya. Router berada di satu sisi gateway. Router menggunakan headers ya. Oke. Berikutnya repeater. Ini juga perangkat ataupun komponen jaringan komputer. Ini bisa diperhatikan ya, ada dilihat ya. Di output di luar ditempatkan. Alat yang digunakan menerima sinyal dari satu segmen kabel LAN, memancarkannya kembali. Ini dia yang biasa menggunakan repeater. Oke, itu beberapa komponen jaringan komputer.